Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polkesmas yang berbahagia, ketemu kembali di Polkesmas Bicara. Pada sesi kali ini kita kedatangan tamu dari Poltekkes Kemenkes Kendari. Kita sapa dulu Ibu Dr. Lilis. Iya, betul sekali. Ya, selamat datang di Poltekkes Kemenkes Makassar, Bu. Alhamdulillah. Sahabat Polkesmas, Ibu Dokter ini akan berbincang, berbagi informasi kepada kita semua tentang salah satu hasil penelitian beliau yang luar biasa tentang sebuah terapi Quranik gitu, Bu Ibu ya. Nah, kita selama ini hanya kenal terapi herbal misalnya, terapi medis misalnya. Nah, ini ada satu nih terapi yang dikembangkan oleh Ibu Dokter di Poltekkes Kemenkes Kendari. Ibu Dokter mungkin bisa sampaikan kepada kami semua kira-kira apa nih yang melatar belakangi sehingga Ibu memilih topik ini seperti itu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa dipersilahkan, diberikan kesempatan untuk kita saling berbagi tentang terapi yang saya berikan. Sebenarnya ini berasal dari terapi disertasi saya S3 kedokteran. Ya. Ketika itu memang saya mengambil pasien skizofrenia, gangguan jiwa. Okay. Dan ketika itu saya berpikir bahwa salah satu terapi yang sering dilupakan itu adalah terapi Al-Quran. Okay. Nah, dasar inilah yang menjadikan saya mengambil disertasi saya, dan saya sudah kembangkan di Poltekkes Kemenkes Kendari juga. Aplikasinya sudah ada, itu namanya Spiritual Quranik Emotional Freedom Technique. Iya. Kemarin yang jadi sampel itu apakah orang Kendari atau di Jakarta atau di mana S3-nya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Rumah sakit Dadi. Rumah sakit Dadi ya. Jadi sahabat Polkesmas yang orang Makassar, ini kemarin sempat jadi uji coba ya untuk penelitian ini. Ya. Bisa disampaikan beberapa kemarin yang jadi sampel di penelitian ini? Iya, jadi kebetulan yang jadi pembimbing saya itu adalah Profesor Prof. Jaya Langkara. Jadi beliau adalah ketua daripada direktur rumah sakit Dadi sendiri. Jadi beliau membimbing. Jadi memang ternyata hasil yang kita ketahui bahwa pada pasien jiwa itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan jiwa itu karena adanya peningkatan pada hormon dopamin. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gejala positif dan gejala negatif yang kadang kita lihat dia ngamuk atau dia tidak ada sama sekali semangat. Nah, ternyata setelah diberikan terapi Al-Quran selama 1 bulan, selama setiap hari itu dia mengalami penurunan pada gen dopamin. Jadi yang diperiksa itu gen dopaminnya. Gitu, ya, itu memang tingkat S3 memang kita harus mengambil gen dengan ELISA, itu menurun. Kemudian pada pemeriksaan ELISA-nya yaitu BDNF, di mana itu untuk melihat neutrofik pada otak, pada sistem sarafnya itu mengalami peningkatan. Artinya ternyata pada gangguan jiwa, walaupun dia sudah ada gangguan jiwa, ketika diberikan terapi Al-Quran itu terjadi perubahan, baik pada gennya maupun pada sistem sarafnya. Dari hasil penelitian Ibu ada enggak misalnya kayak kalau di terapi medis istilah dosis apa segala macam, ada enggak misalnya terapi Quranik ini disampaikan berapa kali sehari atau bagaimana? Ada sistem seperti itu enggak, Bu? Jadi ada salah satu yang tidak boleh kita lupakan bahwa pasien tidak boleh berhenti minum obat. Jadi terapi ini adalah terapi pendamping, jadi bukan menjadi terapi utama. Jadi sebaiknya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa itu selain dia diberikan terapi obat, dia juga diberikan tambahan terapi Al-Quran, bisa 2 kali, bisa 3 kali satu, seperti minum obat pagi, siang dan malam. Gitu. Baik, Bu, mungkin ada pesan penutup yang bisa disampaikan ke sahabat Polkesmas terkait penelitian Ibu Lilin. Ya, jadi sebenarnya terapi ini sering dilupakan ya. Kadang-kadang kalau seseorang sakit, yang pertama diingat adalah untuk berobat ke dokter. Padahal sebenarnya kita punya salah satu sumber pengobatan yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran. Jadi sebaiknya, jadi terapi ini bukan hanya untuk orang jiwa, yang sakit jiwa juga pada orang yang mengalami kecemasan atau stres atau galau ya, apalagi selama pandemi. Ini bisa digunakan dan sudah bisa dibuka aplikasinya, silakan dibuka di aplikasi Android SKVT, ada nama Selin Rosyanti, bisa di-download. Baik. Ya, terima kasih. Semoga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Baik sekali, terima kasih Bu atas informasinya, sahabat Polkesmas yang berbahagia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Lilin tadi, ada sebuah terapi yang luar biasa bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk Anda yang misalnya saudara tetangga yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi bisa untuk semua. Dan alhamdulillah sudah ada di Play Store dan kita bisa download. Silahkan di-download masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu pada podcast berikutnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.